video kali ini kita mau nyeritain pengalaman paranormal experience kita. Dan pengalaman itu mungkin belum terlupakan sampai sekarang untuk kita. Jadi di video kali ini aku bakal ceritain pengalaman paranormal experience aku dulu, dan nanti di video berikutnya baru Bang Reza lagi, dan itu mungkin serem banget sih menurut aku. Jadi nanti video selanjutnya aku bakal yang ceritain. Jadi gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu mungkin banyak cerita-cerita kecil, tapi ini aku ceritain yang pengalaman yang menurut aku benar-benar menakutkan sekali. Ini yang di rumah, ini apa di mana? Enggak, di waktu depan rumah kamu dulu. Waktu masih tetanggaan. Dan waktu itu kan rumah aku masih di depan rumah dia nih guys. Jadi waktu itu mungkin aku masih SMA kali ya. Iya. Aku masih SMA mungkin, dan dia itu rumahnya lantai 1, terus loteng lantai 2 gitu ya. Lantai 2. Di belakangnya itu tempat aku waktu itu tempat jemuran gitu, dan di belakangnya itu masih hutan ya. Masih hutan gitu. Dan di lantai 2 itu ada 2 kamar. Satu kamar yang menghadap ke hutan itu kamar ke belakang ke hutan itu, kamarnya abang aku. Tapi memang jarang ditempatin karena serem, jadi nggak berani tidur di situ, jadi tidur di bawah. Jadi yang tidur di atas, di kamar yang sebelahnya lagi itu aku sama kakak aku satu. Jadi yang kamar belakang itu kosong. Kamar belakang itu udah lama kosong, emang nggak ada ditempatin lagi. Mungkin takut kali ya, nggak ditidurin kamar itu. Jadi emang ada gangguan gimana? Nggak ngerti juga sih, serem aja gitu kan, jendelanya madepnya keluar gitu. Nggak ada ke belakang gitu ya? Iya, ke belakang tempat pohon-pohon pisang gitu kan. Jadi di atas kayak semak-semak gitu ya? Iya, semak-semak gitu. Jadi di atas di kamar, jadi yang di atas, jadi yang kamar sebelahnya itu cuman yang isi itu aku sama kakak aku satu yang perempuan. Jadi tidur di situ. Memang aku sering ketindihan sih. Aku memang sering ketindihan. Nggak bisa gerak gitu. Jadi aku kalau memang udah bangun, aku harus megang orang baru bisa tidur lagi. Kalau enggak, itu bakal ketindihan lagi. Aku nggak tahu kenapa. Nggak baca doa sebelum tidur? Aku sudah baca doa sebelum tidur. Kadang mungkin kalau ngantuk lupa kali ya. Jadi aku kalau sering ketindihan di situ, tapi aku tetap tidur di situ karena memang kamarnya di situ. Terus mungkin sebelum kejadian itu aku udah ketindihan, besoknya enggak. Aku tuh mimpi keranda di bawah gitu loh. Mimpi Orang mau nguburin. Iya, pernah mimpi orang mau nguburin, cuman malam-malam. Terus lewat lorong yang kecil banget, tapi itu muat malam-malam. Dan di mimpi aku tuh jelas banget orang lagi ngangkat keranda gitu, masuk ke lorong kecil gitu kan. Jadi memang mimpinya gitu. Terus besoknya aku ketindihan lagi dan kebangun jam 2. Kebangun jam 2, memang kan aku tidurnya gelap tuh. Jadi memang harus gelap tidurnya, kalau hidupin lampu tuh nggak bisa tidur. Jadi ya udah, di situ aku udah ketindihan. Aku langsung megang kakak aku yang di samping aku. Pokoknya aku kalau mau tidur lagi, kalau udah ketindihan itu harus nyentuh badan orang biar bisa tidur lagi. Jadi keesokan harinya aku tuh kayak kebangun gitu, tidur, aku udah tidur juga, kebangun malam, kebangun jam 1 atau jam 2an gitu ya. Aku madepnya ke arah dinding, dan itu kan loteng ya, loteng tuh kayu ya kan, loteng kayu, di mungkin sampingnya itu seng-seng gitu guys. Jadi aku tidurnya memang madep ke dinding aku tidurnya. Kasurnya gimana ya? Kasurnya gini. Kepala aku di sini, madepnya ke sana gitu, dindingnya di sana. Terus aku kebangun jam 1 atau jam 2an gitu ya.
kebangun cium bau kayak orang habis pipis tuh loh, jadi baunya bau pesing gitu bau ya. pesing gitu. Kok bau pesing kan, masih nggak takut tuh, jadi kepikirannya oh mungkin di stank itu ada kucing lewat kencing jadi bau kan. Jadi ya udah aku pindah arah, kepala aku pindah arah, aku pindah dari aku yang kepala aku yang di atas ini madep ke dinding, aku pindah arah karena bau pesing itu. Aku pindah arah, jadi kepala aku di sini, kaki aku di tempat kepala aku tadi. Jadi aku kayak pindah gitu loh, pindah arah. Ya udah aku pindah kepala madep sana, tapi hadapan aku tetap hadap dinding. Dan itu aku kayak oh kok baunya memang nambah jauh gitu, nambah jauh. Terus kok baunya nambah terus, nambah sebentar guys, aku takut. Jadi kayak bau pesingnya itu kayak nyengat banget di hidung aku, sampai aku tuh pengen melek gitu lihat ini kok bau. Jadi mau pindah tidur di mana sih, gitu penasaran ya. Kalau kok sudah tidur bau pesing itu pekat banget loh, yang kayak mana, kayak kucing kalau kencing kan baunya pesing banget tuh. Udah aku melek guys, aku benar-benar madepnya ke dinding, aku melek. Itu kamu tidur sendirian atau ada? Enggak, sama kakak aku perempuan, aku nggak berani lah tidur sendirian. Oh, berarti kamu berdua itu posisinya ya? Berdua. Dia kasurnya itu kasurnya 2 loh, kasur 2 gitu, cuman didempetin, jadi tetap satu kasur gitu. Jadi pas aku melek tuh, tiba-tiba di depan aku itu ada pocong guys. Beneran ada pocong. Kalian itu kamu berhalu atau bermimpi? Enggak, aku nggak mimpi. Itu jelas-jelas aku pindah. Aku kebangun belum tidur, cuma mau merem sedikit gara-gara kecium bau pesing. Jadi kan posisi kamu kan awalnya kepalanya ibarat kata tuh kepalanya mana pesing lah ya. Ibaratkan gimana ya? Ibaratkan ini kasur nih guys, ini kasur ya. Ini kepala kamu. Ini enggak, ini kasur ya guys, ini kasur. Ini kepala aku, di sini dinding yang bau pesing tadi tuh. Sini jadi dinding. aku pindah, sini dinding. Kaki kamu kemana kaki? Kaki di bawah dong. Jadi kepala aku di sini, madepnya ke sana, ke dinding. Nah, terus karena bau kamu pesing balik itu, gimana? Karena bau pesing itu, jadi aku pindah dong. Jadi kepala kamu jadi kesini. Kepala aku jadinya di sini guys. Kepala aku jadi di sini, tapi Wah, aku posisi tetap kakak kamu gimana? nggak lihat dong, aku di sini dong, dia kan gelap. Jadi posisi aku, kepala aku pindah di sini, tapi tetap ngadep ke dinding. Dan itu aroma bau pesingnya itu pekat banget sampai aku mau melek lagi. Mungkin di situ mau pindah lagi atau gimana ya. Jadi guys, kalian bayangin ini kepala aku dan ini memang pocongnya, aku jelas-jelas lihat. Jadi pocongnya kamu madep ke dinding di sini kan? Aku madep ini di sini dinding, akunya di sini nih. Iya. Dianya di sini loh, di dinding itu. Oh, jadi kamu dia sama-sama penasaran, jadi enggak, mungkin gara-gara baunya itu pekat, jadi kita melek dong. Jadi tajam gitu ya? Iya, jadi kita melek dong. Jadi kamu penasaran pengen lihat gitu ya? Iya. Apa sih gitu? Tiba-tiba melek itu, gini. Aku melek nih gini. Dia di sini loh, madep aku juga, melek juga. Serius. Jadi sama-sama baring di kasur berdua. Sama tuh Poci. Itu wajahnya kamu masih ingat pocongnya? Nggak tahu ya masih ingat atau enggak. Enggak, itu mungkin mungkin halusinasi kamu nggak sih, atau kamu bermimpi? Terserah sih kalau mau ngomong gimana, soalnya itu kan yang ngalamin aku. Emang benar ngeliat? Iya. Jadi itu aku tidur berdua sama si Poci guys, tatap-tatapan, dan itu sekitar mungkin 5 detik. Nah, terus reaksi kamu pas ngelihat pocong itu, apakah kamu Sesudah ngejerit atau gimana? Reaksi ngelihat pocong atau itu, kamu diam aja? Sesudah ngelihat pocong itu kan mungkin 1-5 detikan ya guys. Aku langsung merem, terus nggak bisa gerak sama sekali guys. Kamu nggak baca-baca gitu? Aku udah baca-baca, aku nggak bisa gerak sama sekali. Jadi mau manggil kakak aku yang di samping aku aja itu nggak bisa, bergerak sama sekali aku nggak bisa. Jadi aku benar-benar nggak bisa gerak. Itu jam 1 atau jam 2-an ya, sampai ada azan subuh baru aku bisa bergerak, dan aku langsung turun ke bawah. Terus itu kamu nahannya gimana tuh?
lama ya kamu nahannya? Lama dong, itu sekitar jam 1 atau jam 2-an. Pas sudah lihat Poci itu nggak bisa, bener-bener nggak bisa bergerak sama sekali. Dan gimana ya, kita udah baca-baca, aku udah baca-baca doa dalam hati, aku baca ayat kursi, semua doa yang aku bisa aku baca, cuman memang sama sekali nggak bisa bergerak. Aku rasanya pengen banget bergerak tapi nggak bisa guys. Terus di situ. Jadi kamu nahan dong sampai azan subuh. Nahan sampai azan subuh. Kalian bayangin itu berapa lama aku nggak bisa gerak, dan rasanya aku pengen nangis di situ, pengen nangis banget. Aku ngerasain aku nggak bisa bergerak tapi air mataku keluar. Di situ memang nggak bisa gerak sama sekali sampai azan subuh. Aku bisa bergerak, baru aku turun langsung ke bawah, pindah ke kamar orang tua aku. Jadi pindah ke bawah ya? Iya, dan keesokan harinya waktu udah pagi aku baru ceritain ke orang tua aku, dan itulah mungkin kata mereka numpang lewat atau gimana, dan mungkin itu sewarga tuh tahu semua loh cerita aku yang kayak gini. Tapi teman-teman, daerah di tempat kami itu emang sangat serem sih, sangat angker banget. Banyak kejadian yang pokoknya kejadian-kejadian aneh itu banyak sih di situ. Terus aku juga waktu baru pindah ke situ itu rumah udah kosong lama nggak ya? Nggak tahu ya, mungkin udah berapa tahunan udah kosong, baru aku pindah ke situ. Iya. Terus ini ya guys, mungkin pas kejadian aku itu ada salah satu teman orang tuaku yang diceritain juga sama orang tuaku, dan mungkin dia bisa, kita juga nggak tahu. Katanya itu pocong, katanya perempuan atau laki-laki ya, aku lupa, dia bilang gitu. Dan kata dia yang kamu lihat gimana? Nggak dong, nggak ingat lagi. Itu aku nggak tahu mukanya itu perempuan atau laki-laki, nggak tahu. Pokoknya itu diikat guys, kayak pocong. Masih diikat, nggak dilepas loh, masih diikat. Jadi dia bilang itu katanya perempuan kalau nggak salah ya. Dia bilang itu perempuan cuma numpang lewat. Dan kalian tahu aku 3 bulan nggak tidur di kamar itu, aku tidur di kamar orang tua aku. Nggak berani guys, sama sekali nggak berani. Dan guys, di rumah itu juga ada cerita dari mama aku. Ini di lantai atas juga yang aku bilang kamar kosong tadi, yang kamar abang aku nggak ditempatin itu. Jadi banyak kejadian anehnya di posisi atas ya? Di atas, karena memang kita jarang sih di situ. Jadi kan itu kalau nggak ditempatin otomatis banyak debu dong. Jadi mama aku ngepel di situ. Bersih lah ngepel. Cuman anehnya guys, dia ngepel di tempat biasa. Kan nyeker tuh kaki. Kalau nyentuh lantai tahu dong itu panas atau dingin. Itu kayak di lantai semuanya itu panas. Yang lantai di deket pintu, deket jendela arah ke sana, itu dingin banget di lantai itu guys. Jadi pindah dong lagi panas, di sini dingin. Jadi di situ bener-bener kayak orang-orang bilang itu tempatnya dia. Jadi di situ dingin. Iya. Jadi ada juga arah ke tangga. Ini kan tangga guys. Sini kaca tempat kita biasa kalau mau sekolah kita ngaca di situ dulu. Jadi lagi gosok arahnya ke kaca dong, tapi kaca ngadapnya ke tangga. Itu siang-siang waktu gak ada orang, lagi gosok, tiba-tiba ngelihat di kaca itu ada perempuan duduk di tangga gini, ngadep ke bawah. Yang ngelihat siapa? Mama. Ngelihat dari kaca berarti ya? Ngelihat dari kaca, kan kita kalau gosok ke kaca tuh madepnya. Kaca itu bisa mantul, bisa kita lihat tangga. Bisa kelihatan lah yang posisi tangga. Iya, soalnya jaraknya paling semeter atau nggak nyampe gitu. Tuh, jadi di tangga itu ngelihat perempuan duduk gini, pakai baju putih, rambutnya panjang, cuman madepnya ke bawah. Jadi kalau kalian lihat gitu, jadi dia cuman lanjut gosok baju aja, nggak ada ngapa-ngapain, dia tiba-tiba hilang. Terus pas ngeliat itu, jadi pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu, memang ketatap dari kaca, nggak berani noleh. Terus mama bilangnya gimana pas cerita itu? Nggak ada, cuman bilang itu aja, ya udah mungkin dia kan nggak ganggu tuh, cuma melihatkan dirinya aja. Jadi lanjut gosok aja.
nggak ada yang lihat gitu, nggak, cuma lihatnya dari kaca aja. Jadi itu rumahku waktu di depan rumahnya dia dulu guys. Ini dulu. Dan sekarang mungkin lebih horor lagi ya. Wah, kalau di rumah ini sih Rumah yang ini. Karena kalian harus tahu guys, karena di belakang itu kuburan. kalau kalian tahu di rumah aku sekarang, di samping sana itu kuburan China sama kuburan orang kita, orang Islam. Di depan kuburannya orang Kristen. Jadi aku dikelilingi oleh kuburan. Nah kalau di sini gimana nih ceritanya, ada pernah Jadi kan waktu cerita itu mistis nggak di rumah ini? Jadi waktu itu yang netap di sini dulu cuman orang tua aku aja berdua dulu. Kami anak-anaknya masih tinggal di depan rumah kami itu. Jadi namanya baru, ini baru dibangun loh guys, bukan rumah yang udah ditempatin, bukan. Ini baru dibangun, jadi ditempati dong, takut ada orang atau apa kan, rumah kosong nggak boleh. Jadi ditempatin dulu sama orang tua aku dulu berdua. Jadi dia sering kayak gangguan kecil gitulah, kayak pintu tiba-tiba kebuka sendiri, nanti ketutup lagi tuh, tapi kebuka sendiri ketutup lagi. Jadi gitulah, mungkin gangguan-gangguan kecil aja. Terus di atasnya juga ada rumahnya kemarin itu kosong juga. Jadi abang aku kan dulu ikut kayak kamu gitu loh, komunitas motor Scoopy apa gimana ya, ya tinggal di atas tuh rame-rame sama temennya yang dari luar kota datang. Berarti ini kan sudah pindah sini semua ya posisinya? Udah, posisinya udah dipindah di sini semua. Dan rumah ini udah diasinin guys. Jadi di atas abang aku sama teman-temannya tidur di sana. Waktu itu teman-temannya dari luar kota kali ya, mau ngumpul-ngumpul gitu, dan tidurnya di atas. Kan rame tuh, jadi nggak muat. Ada sebagian yang tidur di kamar, ada sebagian yang tidur di luar di kursi dekat jendela. Jadi posisi rumah atas itu guys, dia tuh lapang, tapi semuanya tuh dinding dikit, cuma jendela gitu ya. Jendela keluar bisa kelihatan, transparan, keluar juga bisa lihat dalam. Jadi banyak jendelanya daripada dindingnya, jadi kita bisa lihat keluar. Dan di luar itu benar-benar cuman hutan. Ya nanti kita liatin lah sekalian gimana posisi luar, gimana suasana luar di rumah ini ya. Jadi posisinya dia madep, dia tidurnya di kursi tuh, madepnya keluar. Dan itu memang di rumah di atas tuh karena banyak jendela, kita nggak nyediain horden guys. Jadi dia memang transparan, nggak ada horden sama sekali, kita bisa lihat keluar. Kalau malam-malam juga kita bisa lihat keluar. Yang pakai horden tuh cuma di kamar aja, jadi yang di luar nggak. Jadi dia tidur, cowok, yang lain udah pada tidur semua. Dia main HP, dia ngeliat perempuan jalan di kaca pakai baju warna hitam. Hitam ya? Hitam. Terus gimana? Gak ada, dia langsung mejem aja, pura-pura nggak tahu tidur. Pas paginya baru dia cerita ke abang kamu gitu ya? Dan guys, ada juga cerita lagi yang lain. Ini aku waktu itu lagi nggak ada di rumah. Aku kan kalau pulang kerja langsung kuliah, jadi nggak pulang ke rumah dulu. Pulangnya malam terus, jam 9, ya, jam 10. Pulangnya malam. Iya, aku pulangnya malam terus. Jadi itu ceritanya sore kali ya. Dari rumah aku ini ke pagar depan itu bisa jarak berapa meter ya? Mungkin ada 20 meteran lah. Mungkin ya, jauh. 20 meteran. Lumayan jauh sih. Jadi di depan itu ada pagar gitu, pagar, pintu. Kan kalau belum malam kita belum tutup pagarnya tuh. Jadi pintunya tuh kebuka kayak pintu depan rumah biasanya. Jadi itu waktu itu mau maghrib. Jadi bapak aku jalan ke sana mau nutup pagar. Maghrib kayaknya, itu sudah maghrib. Jadi mau nutup pagar. Jadi jalan dong. Memang nggak ada lampu dari sana, dari sini ke rumahku ke sana waktu itu belum ada lampu. Jadi mau jalan ke sana, terus pas mau jalan ke sana itu dia ngelihat pas di tengah-tengah pintu, ada cewek, semuanya hitam dari atas sampai bawah tuh hitam. Jadi dikira bapak aku itu bude aku.
mampir ke situ, cuman kenapa berdirinya cuma di depan pintu, arahnya nggak masuk ke dalam, cuman berdiri di depan pagar, arahnya ke hutan sebelah sana. Di belakang kita kan ada pos juga guys di sana, di dekat pagar itu ada pos kayu gitu, belakangnya memang hutan, jadi dia itu madepnya ke sana. Terus bapak aku kan lagi arah jalan mau ke sana, dia berdiri di tengah-tengah pagar itu. Tingginya mungkin ya memang kayak bude aku katanya, jadi dia perempuan, tinggi dari atas sampai bawah tinggi. Itu nggak tahu ya dia pakai jilbab atau enggak, soalnya kan mungkin orang tua aku jauh, terus gelap mau maghrib, jadi penglihatan itu mungkin kurang ya. Jadi dia cuma lihat dari atas sampai bawah tuh hitam, dan nggak ngeliatin mukanya karena mukanya ngeliat ke belakang pos sapam yang di belakangnya itu hutan semua. Jadi tiba-tiba pas mau jalan tuh udah mau deket, dan tiba-tiba dia lari langsung ke belakang pos, dan langsung dong bapakku teriak gitu, entah itu kan maling atau apa kan, jadi langsung dicari dong pakai senter, dan itu hilang guys, nggak ada apa-apa. Dan terdengar suara teriakan perempuan nangis, dan dari sana ke sini tuh semuanya dengar, semua rumah tuh dengar suara itu. Kamu juga dengar? Aku kan lagi nggak ada di rumah. Semua orang rumah itu dengar suara perempuan itu dan keluar semua dong ngeliat. Jadi bapakku ke rumah dulu, pulang ambil senter dan senterin lagi kan. Kita nggak tahu itu memang benar-benar makhluk gaib itu atau orang lari. Cuman orang kalau lari pasti ada bekas jejak jalannya dong. Ini nggak ada sama sekali, dan di senter memang nggak ada apa-apa, dan itulah yang dilihat sama teman abang aku yang tidur di atas tadi. Oh, sama berarti ya? Iya. Yang dilihat teman abang kamu sama bapak kamu ya? Iya. Dan guys, ini mungkin aku nggak tahu ya kalian harus percaya atau enggak. Aku pernah keteguran di rumah ini. Aku mungkin dari sekian banyak orang di rumah ini, aku yang paling penakut. Dan aku juga sering pulang malam, dan aku memang lewat depan pagar itu memang nggak permisi lagi, karena itu kadang sudah malam aku pulang, jadi aku main tabrak aja tuh, jadi kebuka sendiri pagarnya, aku main tabrak, bukannya aku turun buka dulu, aku nggak berani sama sekali guys. Jadi aku kalau pulang kuliah langsung tabrak tuh pintu pakai motor, langsung lari. Dan mungkin aku nggak tahu ya, itu katanya yang perempuan yang berwujud hitam tadi itu katanya ada anaknya ada perempuan, katanya anaknya ada 2, itu orang tuanya guys. Rinding. Dan itu katanya perempuan, dan katanya anaknya itu ngelihat aku maghrib pulang dan ngintilin aku. Jadi itu aku sempat demam beberapa hari. Dan itu katanya diikutin sama anaknya dia. Dan itu sudah adalah yang ngobatin aku, katanya disuruh pulang sama orang tuanya, tapi dianya nggak mau ngikutin aku terus. Jadi kayak aku demam beberapa hari dan aku harus mandi air hangat terus. Gitulah pokoknya. Mungkin aku pulang nggak permisi, mungkin mereka terkejut pas aku pulang, kan kita nggak tahu, ini kan dulu hutan, jadi mungkin masih banyak penunggunya. Jadi ya untuk beberapa hari lah, alhamdulillah aku udah sembuh, dan katanya nggak ada lagi yang nunggu di sini. Ya mungkin masih ada, cuman nggak ada ganggu lagi, atau itu kan waktu itu kita baru pindah, jadi dia mau kenalan ya. Ya mungkin mau ibarat kata tuh kenalan lah gitu ya. Iya, cuman sampai sekarang alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Paling kadang aku kan kalau ngerjain tugas kampus tuh malam. Aku ngerjain tugas kampus tuh malam, jadi aku ngerjainnya di sini. Kalau di kamar kan aku tidurnya sama adik aku. Kalau aku hidupin lampu kan dia nggak bisa tidur. Jadi kan aku
ngerjainnya di ruang tamu ini dong. Aku ngerjainnya di ruang tamu. Malam terus sih, kadang sampai jam 12 atau jam 1 begadang gitu kan. Dan di rumahku ini memang pohon-pohonnya jauh guys, pohonnya itu jauh, jadi memang rumah aja yang ya, pohon jauh. Aku sering ngerjain tugas malam, dan itu aku sering kayak lemparan batu gitu loh, cetak lempar gitu ya. Iya, cetak di sini kan. Oh ya udah, aku lihat jam, oh udah lewat jam 12. Dan ada lemparan kedua lagi. Lemparnya itu ke genteng loh, genteng depan. Kayak dari sana lemparnya ke depan gitu. Jadi bunyi cetak. Ya udah, aku sudah agak-agak merinding, Terus yang ketiga kayak dilempar batu besar banget gitu loh. Tegar kayak gitu loh, kayak langsung aku tutup laptop, nggak aku matiin, langsung tidur. Pokoknya itu beberapa kali setiap aku ngerjain tugas malam gitu terus. Jadi sekarang aku kalau ngerjain tugas, aku pakai headset besar-besar guys, biar aku nggak dengar suara itu. Dan tadi aku sudah ceritain juga ke kalian bahwa di rumah aku ini pohon jauh. Kan kalau pohon dekat bisa aja mungkin musang kayak makan atau gimana, lempar apa, itu nggak sama sekali. Jadi di rumah ini nggak ada deket pohon, jadi kalau memang dilempar itu pasti dilempar sih. Jadi sudah berapa lama aku cerita nih guys, mungkin ya itu pengalaman paranormal experience yang aku alamin. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang begitu guys. Jadi kita berdoa aja, sholat 5 waktu, dan semoga gak ada yang gangguin kita lagi, amin. Jadi guys, segini dulu cerita paranormal experience aku, dan aku berharap itu nggak ada lagi terjadi di aku ataupun keluarga aku. Nggak ada lagi paranormal experience yang harus aku ceritain ke kalian. Cukup mungkin sampai di sini aja. Dan giliran nanti si abang. Di next video aku bakal ceritain pengalaman aku, dan itu bisa dibilang sangat menyeramkan ya. Pokoknya pengalaman yang sangat buruk lah. Oke, nanti pokoknya kalian tonton lah ya video selanjutnya. Guys, jadi kalian kalau suka dengan video ini jangan lupa di like dan komen juga di bawah pengalaman apa yang pernah kalian rasain. Kita sharing di komentar bawah ya. Dan jangan lupa di subscribe juga guys. Iya betul. Oke guys, sampai jumpa di video besok yang ceritain tentang dia. Bye.